La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabta ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Baik, ada pertanyaan kenapa salat zuhur dan salat asar itu disirkan? Sebetulnya sederhana jawaban ini, karena memang nabinya contohkan begitu. Kalau nabinya contohkan dijaharkan, ya kita jaharkan, kan? Jadi karena nabinya mencontohkan disirkan, tidak dikeraskan suaranya. Ingat, sir itu artinya sir. Jadi kata asir, jamaknya asrar. Asal katanya sebetulnya bukan pelan, asal katanya rahasia. Asal katanya rahasia itu kan nggak boleh sampai pada orang, kan? Anda simpan, sekalipun Anda ungkapkan, orang lain jangan dengar. Ucapkan sesuai dengan bahasa diri Anda saja, supaya diri Anda yang dengar, orang lain tidak. Makanya diambil kalimat ini dalam bacaan salat zuhur dengan asar dengan kalimat sir di sini dengan makna pelan. Maksud pelan di sini, samping pun jangan sampai bisa dengar. Kita aja cukup yang bacakan. Jadi kalau antum bacakan salatnya sir tapi kedengaran orang, itu bukan sir namanya. Salat zuhur misalnya, mic-nya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai ke belakang kedengaran, itu bukan sir. Itu bukan sir, itu sudah jahar namanya. Di setiap kalimat yang terdengar itu jahar. Termasuk, mohon maaf ya, ini pun masalah yang sering muncul nih. Teman-teman ada yang membacakan bismillah di sholat jahar, pengen bismillahnya disirkan. Kalau bismillah disirkan, gak usah kedengaran sama jamaah. Kadang-kadang ada sebagian yang ingin menampakkan pada orang, ini sebetulnya saya bukan dijaharkan, disirkan, supaya orang tahu saya sirkan. Ke mic dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran sampai belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan sir namanya, itu jahar. Kenapa nggak sekalian Anda kerasan aja? Jadi kalau sir cukup Anda yang dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baru sir namanya. Tapi kalau Anda kemudian kecilkan tapi sengaja diperdengarkan pada orang, pernah kami dengar yang seperti itu. Jadi mengimami di depan, dia ingin tunjukkan saya pilih pendapat yang disirkan, cuma tanpa sadar dia jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jahar. Paham sampai sini? Tayyib. Tapi dari sisi hikmah itu ada pendekatan. Dari sisi hikmah, kenapa zuhur dengan asar kemudian dijadikan sir, sedangkan maghrib, isya, kemudian subuh dijadikan dengan jahar? Ada sebagian ulama yang kemudian mencari, memahami dan menyimpulkan bahwa karena pada umumnya waktu siang itu sibuk dengan beraktivitas dalam hal keduniaan. Ada yang beraktivitas A, B, C dan sebagainya. Anda bayangkan dalam suasana beraktivitas, gitu kan? Kemudian menunaikan ibadah dalam keadaan dikeraskan, dijaharkan, tentu nanti akan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Imma pekerjaan orang lain menjadi terasa ada saut-sautan, atau sholat Anda pun misalnya bisa terganggu dengan jawaban-jawaban dari orang lain. Ustaz, bila sholat berjamaah masbuk, kenapa Anda bisa masbuk? Nah, itu dulu pertanyaannya. Ya, bila sholat berjamaah masbuk, kenapa Anda bisa masbuk? Yang lain bisa tepat waktu, Anda masbuk. Apa yang keliru dengan Anda? Tapi dicek dulu gitu ya. Barangkali ada yang tidak seimbang dalam aktivitasnya. Ini sering saya dapati pertanyaan-pertanyaan begini. Tadi pagi di Lampung ada pertanyaan, Ustaz, bila kita masbuk, saya bilang bukan kita yang masbuk, Anda yang masbuk. Saya nggak ikutan. Ya. Kadang dia masbuk ngajak-ngajak kita gitu kan. Yang jadi repot. Tapi coba dicek ya. Coba dicek, yang lain aja bisa sempurna, tepat waktu, Anda masbuk, apa yang keliru? Silahkan cek sahabat-sahabat Nabi. Bahkan diantara mereka ada yang disebutkan di lisan Nabi masuk surga tanpa hisab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Terus yang sibuk-sibuk tuh Abdurrahman bin Auf ya, ada Abbas. Itu kalangan pengusaha, ada yang pekerja, diplomat, birokrat, sibuknya luar biasa. Tapi ketika Nabi mengatakan, siapa yang sudah berjamaah hari ini? Semua angkat tangan. Anda bayangkan, sahabat Nabi, ahli surga, dekat dengan Nabi, dan mereka sukses pekerjaannya, asetnya banyak, Utsman sampai hari ini masih ada asetnya, Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas, semuanya sibuk luar biasa, tapi masih bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid dan tepat waktu. Anda bukan sahabat, surga belum jelas sampai malam ini, gitu kan? Amalan masih menegangkan, ya, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, kemudian Anda masih mengejar dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan sholat dan bacaan apakah ikut imam atau disesuaikan dengan rakaat kita? Sepanjang Anda ikut sholat berjamaah, maka Anda mengikuti imam. Ya, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Adapun dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk diikuti. Jadi kalau imamnya rukuk, Anda rukuk. Imam sujud, Anda sujud. Imam tahiyat, Anda tahiyat. Bahkan ketika Anda datang, ini yang sering keliru ya, hati-hati ya. Anda datang ke masjid, lihat imam sedang tahiyat akhir. Itu jangan diliatin terus. Tungguin sampai salam baru Anda sholat, itu rugi Anda. Ya, begitu Anda masuk ke masjid, lihat imam sedang tahiyat akhir pun Anda langsung takbir, langsung ikut tahiyat di situ. Dan sholat Anda dihitung berjamaah.
Sholat Anda dihitung berjamaah. Jadi jangan ditungguin. Kadang-kadang yang nungguin bukan satu lagi, datang satu lagi, tunggu sebentar lagi salam, baru nungguin di belakang. Nggak usah, gabung aja ke situ. Ya begitu dia tahiyat, sebelum imam itu salam, maka mutlak Anda bergabung dan tidak boleh membuat saf yang baru. Ya, tidak boleh membuat saf yang baru. Jelas di sini ya? Baik, alhamdulillah. Ustaz, dosa syirik itu satu-satunya yang gak bisa diampuni. Tapi bagaimana jika ada orang yang sudah terkena dosa syirik, benar-benar ingin bertobat kepada Allah, apakah masih ada harapan untuk diampuni? Teman-teman, yang dimaksud tidak diampuni itu ketika sudah dia meninggal, ya, ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dalam keadaan dia syirik itu dibawa sampai dia mau meninggal, dia nggak taubat. Tapi kalau antum masih dalam posisi hidup, sadar dengan itu, mau kembali, masih peluang diterima oleh Allah dosa syirik itu untuk diampuni sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang musyrik di masa Nabi? Banyak orang musyrik, menyembah patung-patung dan sebagainya. Kemudian mereka bertobat, kembali kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Ketika ditinggalkan semuanya, bertakwa kepada Allah, hasuna islamu, membela Nabi, kerjakan tuntunan sunnah, Masya Allah. Dan peluangnya digugurkan semua dosanya, masuk dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tingkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dalam kehidupannya. Quran surah ke-8 ayat 29.